Saudara, saya sudah lama sekali kalau berdoa suruh nyuruh-nyuruh Tuhan Yesus, saudara. Nggak tahu saudara bagaimana? Tuhan, Engkau yang menyingkirkan masalah saya. Seringkali mungkin ada saudara-saudara yang seperti tadi, suruh Tuhan yang bekerja terus. Tetapi ternyata ada ayat-ayat yang berbicara supaya kita berkata kepada masalah. Ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan Paulus, bukan rasul-rasul yang lain, tapi Tuhan Yesus ngajarin, ya, suruh berkata kepada gunung atau masalah, saudara. Jadi begitu saya membaca ini, saya mulai ganti arah. Kalau ada masalah, apapun yang datang menghambat di dalam pengenalan saya sama Tuhan, saya akan perintahkan, karena diajarin Tuhan Yesus, bukan ngarang sendiri, ya. Nanti kita akan belajar, saudara. Nah, saya ingat ayah saya itu sudah meninggal lama, tahun 39, itu ada namanya John Sung dari Cina datang ke Indonesia, mempersiapkan sebetulnya umat Tuhan. Dia itu mengadakan seri meeting, juga di kota Cirebon ada catatan itu. Dia datang ke sini, saudara. Nah, ayah saya dari Purwokerto, dia mengikuti terus. Ke Cirebon tidak, tapi ke arah Jawa Tengah, Purworejo pernah, lalu di Solo juga, sampai ke Surabaya. Jadi bayangkan tahun 39, KKR besar itu oleh John Sung. Bukunya ada, buku John Sung. Saudara, salah satu yang ayah saya ceritakan bahwa di Surabaya pada waktu terjadi KKR yang besar, orang di lapangan itu ada awan besar yang ada di atas mereka. Dan apa yang dilakukan oleh John Sung, hamba Tuhan ini memerintahkan akan awan gelap tadi untuk menyingkir. Dan tidak lama ada angin besar yang menyapu sehingga betul-betul KKR itu boleh berjalan. Kita perlu belajar ini, saudara. Karena sebetulnya Tuhan ingin kita makin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya ingat juga bulan Juni yang lalu saya pergi sama istri saya pergi ke Sumba, Pulau Sumba. Itu pesawat sudah mau mendarat di Tambolaka. Tambolaka itu adalah bagian barat, pelabuhan udara bagian barat dari Pulau Sumba. Saudara, pesawatnya balik lagi. Diumumkan kita tidak bisa mendarat karena ada debu dari gunung yang meletus. Jadi pesawatnya balik lagi ke Denpasar, saudara. Sedangkan acaranya sebetulnya besok jam 9 pagi di Waikabubak. Jadi sampai sore mengurus untuk dapat tiket besok. Pada waktu pesan tiket untuk besok juga orangnya bilang begini, kalau tidak ada angin yang bawa debu dari gunung yang meletus ke Tambolaka, kita bisa berangkat. Tapi kalau tidak, kalau ada angin ke arah sana, tidak bisa berangkat. Saudara, sepertinya ada masalah besar, ya. Jadi cari hotel, tinggal di Denpasar, besok paginya ngantre lagi untuk pergi dan Tuhan kasih kesempatan untuk ada kursi untuk kami berdua. Saudara, jadi pada waktu itu saya mulai berkata-kata kepada masalah untuk debu tidak datang ke Tambolaka, angin supaya pergi ke tempat yang lain. Saudara perlu belajar, ini yang diajarkan Tuhan. Juga pada waktu ke Gorontalo, saya itu pergi dengan Bom-Bom, dengan Kenis, dengan Vivian, dengan siapa lagi ya, anakmu? Hah? Ya, Yemima. Saudara, itu pada waktu di Wonosari,
desa Wonosari di Gorontalo itu nama desanya nama Jawa karena orang-orang yang transmigran dari kelompok Wonosari di sana bikin satu komunitas desa namanya Wonosari. Itu pada waktu mau acara seminar untuk hamba Tuhan, hujan lebat sampai airnya itu masuk. Nah, anak-anak yang ikut dengan saya itu mulai ada yang berdiri di luar, ngajak jemaat atau pendeta-pendeta yang datang untuk memerintahkan hujan suruh pergi ke tempat yang lain. Dan saudara, itu Tuhan menolong. Jadi kita mulai belajar pakai mulut ini. Ya. Nah saudara, saya mau cerita dulu, cerita yang kebenaran firman yang akan kita perhatikan. Jadi Tuhan Yesus satu waktu keluar dari Betania. Ya. Lalu Alkitab berkata dia lapar dan dia lihat ada satu pohon ara yang sudah berdaun. Ya. Dia pergi kalau dia menemukan buah ara. Menemukan atau tidak saudara yang baca Alkitab? Tidak menemukan. Alkitab juga menulis itu bukan musim buah ara. Ya. Saya tadinya berpikir Tuhan ini ada-ada saja, bukan musimnya ngarepin buah. Tetapi setelah diperhatikan, dicari mengenai pohon ara itu kalau keluar daunnya, musim semi kalau sudah keluar daunnya, pasti ada buah awal. Buahnya cuma sedikit, pasti ada. Jadi Tuhan Yesus mencari itu bukan mengada-ada, harusnya ada. Dan ternyata tidak ada buah itu. Sehingga Tuhan Yesus bilang begini, mulai sekarang tidak keluar buah lagi pohon ini. Dan apa yang terjadi? Nanti kita baca. Nah, saudara, ajaib sekali. Tuhan berbicara kepada pohon, apakah pohon itu nurut? Karena dia pencipta semuanya. Jadi dia melihat bahwa pohon ini mandul, tidak akan keluar buahnya karena daunnya sudah keluar dan tidak ada buah awal sama sekali. Itu yang dicari sama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus tahu bahwa pohon ini tidak akan pernah keluar buahnya. Sehingga dia berkata mulai hari ini tidak usah keluar. Saudara, itu tegas sekali. Artinya Tuhan itu rindu sekali sebetulnya. Karena dia pergi bersama murid-muridnya, ditulisnya begitu. Murid-muridnya 12 ikut sama dia, mungkin ada orang-orang lain, cuma tidak ditulis di situ. Dia sedang mengajar kepada murid-muridnya. Kalau tidak ada buahnya, dihabisin saja. Itu ajaran Tuhan Yesus. Sebelumnya di ayat-ayat yang lebih awal Tuhan memberi kesempatan karena pada waktu itu ada pohon ara di kebun anggur dan dalam perumpamaan itu berkata ini sudah 3 tahun tidak ada buahnya, potong saja. Cuma orang yang menjaga tanah tadi, kebun tadi berkata, kasih waktu Tuhan, aku akan mencangkul, aku akan menyiangi, aku melakukan apa saja, kasih waktu 1 tahun. Kalau sampai tidak keluar, itu silakan dipotong. Saudara, ini hari-hari terakhir. Sebetulnya Tuhan kasih kesempatan. Cuma kalau sudah makin dekat hari-hari terakhir, itu kejadian yang Tuhan Yesus bilang, mulai sekarang tidak usah keluar buah lagi. Itu berita untuk saudara dan saya juga. Kerinduan Tuhan untuk berbuah dalam hidup saudara Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Mereka masuk Yerusalem, Tuhan Yesus mengusir itu pedagang-pedagang dan kembali lagi ke Betania. Besok pagi-paginya dia keluar dan lewat akan pohon yang kemarin diomongin sama Tuhan. Dan ternyata Petrus bilang begini, Rabi, hebat sekali. Kemarin
engkau berkata kepada pohon ini, sekarang pohonnya sudah kering. Saudara, mengeringkan pohon tuh lama. Saya kalau beli mahoni, batang mahoni itu harus dipotong dulu, digergaji, dikeringkan, perlu waktu 12 hari, saudara. Lama. Ini baru semalam sudah kering. Di tempat lain Tuhan Yesus ngomong, kamu tidak akan keluar buah. Saat itu juga sudah kering. Mungkin akarnya sudah kering, saudara. Dan besoknya akar dan daunnya semua sudah kering. Saudara, Tuhan Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Petrus itu heran sekali. Next. Ya. Petrus heran sekali. Dia bilang, kok bisa ya? Dan Tuhan sebetulnya bilang begini, ada hal yang lebih besar. Cuma kamu harus percaya. Omongan saya yang keluar dari mulut saya itu pasti akan melakukan apa yang ditugaskan. Itu ada di Yesaya 55 ayat 11 ya. Firman-Ku yang keluar dari mulutku akan melaksanakan apa yang aku suruhkan kepadanya. Saudara, kalau cuma pohon kelihatannya tidak terlalu besar. Tapi Tuhan berkata berikutnya, aku berkata kepadamu. Sekarang berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Gunung apa itu? Gunung Bukit Zaitun sebetulnya. Besar. Tadi cuma pohon nurut. Barang aku berkata sesungguhnya, barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal, nah ini ada requestnya, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, tadinya cuma pohon, sekarang Tuhan berkata, yang lebih gede. Bukit Zaitun banyak pohon di situ. Sekarang barang siapa yang berkata kepada gunung ini. Jadi Tuhan ini lagi ngajarin sama murid-muridnya. Dan malam ini juga mengajar kepada saudara. Apakah saudara termasuk barang siapa? Itu orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup kudus, saudara. Orang-orang yang sudah lahir baru, itu barang siapa? Tiap saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, itu termasuk di dalam barang siapa. Tapi yang lebih hebat lagi, sebelumnya dikatakan sesungguhnya, itu berkali-kali Tuhan. Saudara mulai perhatikan, kalau ada kata sesungguhnya, itu sebetulnya perkara-perkara yang sulit untuk diterima secara akal. Tetapi itu betul-betul Tuhan Yesus bilang, ini aku berkata sungguh-sungguh. Temenanan, ya Tuhan Yesus ya. Sungguh-sungguh, bahasa Inggrisnya verily, verily, 2 kali. Verily, verily I say unto you. Tuhan Yesus bilang, beneran ini, sesungguhnya. Jadi setiap ada kata sesungguhnya, saudara mulai belajar. Tuhan Yesus ngomong apa? Serius sekali. Ada sesuatu yang perlu kita ambil, kita sepakati, saudara. Dan sesungguhnya barang siapa, yaitu saudara dan saya, itu dia berbicara kepada murid-muridnya juga yang ada di situ. Yang awal untuk murid-muridnya, tapi sekarang saudara juga menjadi murid-murid Tuhan. Barang siapa berkata kepada gunung ini, dikatakan berkata, bukan merenung masalah yang ada, bukan memikirkan, bukan khawatir terhadap masalah yang ada. Gunung itu masalah yang besar sebetulnya. Barang siapa berkata, keluar dari mulutnya harus ada sesuatu. Ngomongnya apa? Menyingkir. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Saudara, di bagian lain Tuhan
juga bilang terhadap kalau orang yang menyesatkan itu perlu di lehernya ditaleni sama batu kilangan yang berat sekali dan dicampakkan ke dalam laut. Ini berbicara beranjak dan tercampak ke laut itu masalah nanti akan masuk ke laut dan tidak akan mumbul lagi, tidak akan keluar lagi, saudara. Jadi Tuhan berkata, kamu perlu berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang. Nah, saudara, ini yang perlu kita renungkan pada malam hari ini, ya. Mungkin bisa berkata, cuma apakah ada kebimbangan? Asal tidak bimbang, artinya mantep sekali. Saudara, berkali-kali Ibu Nani itu mengajar kalau sebelum kita mengerti kehendak Tuhan yang betul-betul sampai klik, mantep, jangan bergerak dulu. Termasuk pembangunan gedung ini, saudara. Ya, pada waktu harus keluar, itu kalau saya lihat foto-fotonya itu pengeluaran banyak sekali, saudara. Termasuk sekolah juga, besi itu banyaknya luar biasa, saudara. Gede-gede besinya. Dan notanya juga gede-gede, saudara. Tetapi karena sudah ada kemantepan, ya, yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Nah, asal tidak bimbang hatinya, ini yang perlu kita perhatikan pada malam hari ini. Tetapi percaya, diawali dengan percaya dulu, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, yang ngajarin siapa ini? Tuhan Yesus. Apakah saudara mau belajar? Saudara perlu belajar. Saudara, pada waktu Petrus itu terheran-heran, lalu Tuhan berkata, percayalah kepada Allah yang tadi sebelumnya. Have faith in God. Percaya omonganku, percaya kepada apa yang aku katakan. Punya hubungan, saudara, kalau orang dagang sebelum dia datangi toko, kalau belum kenal, belum bisa dipercaya. Kalau dititipin cuma sedikit, tapi lama-lama begitu ada hubungan lebih bagus, dititipinya lebih banyak lagi, bayarnya boleh sebulan, itu karena sudah percaya bahwa ada hubungan, saudara. Jadi Tuhan berkata pada waktu Petrus terheran-heran, percayalah kepada Allah. Saudara, saya perhatikan di Kisah Rasul-Rasul pasal 3. Pada waktu itu ada gerbang elok, gerbang indah, ada orang yang sudah lumpuh 40 tahun, duduk saben hari digotong ke situ, minta-minta, orang ngasih dan sebagainya. Saudara, Petrus lewat situ didorong sama Tuhan, dia deketi orangnya dan terus lihat saya. Pikirnya orangnya mau dikasih uang. Lihat saya. Jadi mata bertemu dengan mata. Dan apa yang Petrus berkata? Emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berjalan. Tangannya digandeng dan orang yang sudah 40 tahun lebih lumpuh itu. Saudara, Petrus memang baru awal-awal dia terheran-heran, tetapi dia mau belajar di Kisah Rasul-Rasul sesudah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, dia mulai memerintahkan lumpuh, dan si lumpuh tadi terangkat. Punya apa? Di dalamnya ada kuasa dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah ngajarin untuk kita berbicara, belajar untuk percaya. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah bicara kepada kita lewat ayat tadi, ya, apa yang harus dilakukan? Belajar
percaya. Terus harus ada peningkatan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Karena kalau sudah diomongin, itu artinya saudara dimampukan kalau mau taat, mau ngikutin Tuhan, dimampukan untuk berbicara dengan kuasa, dengan otoritas, saudara. Jadi saya melihat luar biasa sekali bahwa Tuhan itu mengajar untuk kita berkata kepada gunung atau masalah. Apa itu masalah? Masalah itu adalah sakit penyakit, hutang, keuangan, kekhawatiran dalam hidup ini yang mencekik akan banyak orang. Saudara mulai berkata-kata kepada masalah itu. Tetapi ada kata asal, nah itu yang kita mau perhatikan saudara. Kita percaya kita harus makin meningkat saben hari. Karena pengenalan saudara sama Tuhan ada yang 5 tahun, ada yang baru 2 tahun, ada yang sudah lama sekali. Harus ada pertumbuhan. Ya. Dan saya ingat satu ayat itu bahwa berikutnya Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Hidup mati dikuasai oleh perkataan. Perkataan yang keluar dari mulut, keluarnya dari mana? Luapan daripada hati. Hati harus dijaga sungguh-sungguh. Kalau sampah yang masuk, yang keluar juga sampah. Perkataan binatang dan sebagainya. Tetapi kalau firman yang masuk, nanti keluarnya firman. Disertai dengan kuasa untuk berbicara kepada masalah. Jadi saudara perlu siapa yang suka menggemakannya, suka ngomong lagi atau perkataan saudara akan kembali lagi sebagai gema, dia akan makan buahnya. Jadi betul-betul harus jaga di dalam ini. Karena saudara bilang saya percaya disembuhkan, tapi khawatir terus. Sedangkan Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Saudara belajar perkataan-perkataan Tuhan diterima dengan percaya. Ya. Saudara, saya dapat ayat yang lain lagi. Saya cerita sedikit. Perwira di Kapernaum, dia datang kepada Tuhan Yesus, sujud kepada Tuhan Yesus, bilang, hambaku sakit lumpuh dan sangat menderita. Dia tidak bilang apa-apa, dia cuma ngomong begitu. Ngarepinnya apa? Tuhan menolong. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Nah, hebat sekali ini perwira bilang begini, Tuhan, saya itu di bawah otoritas. Atasan saya ngomong A, saya kerjain A. Saya juga punya bawahan. Saya ngomong A, B misalnya, itu akan dilakukan oleh. Terus, nah dia bilang begini, jadi katakan satu kata saja. Hebat sekali ini orang. Katakan satu kata saja. Maka akan sembuh. Saudara, hebat sekali. Dan Tuhan itu memuji dia. Memujinya bagaimana, saudara? Saya ada catatan. Ya. Sebentar. Ya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini perwira dipuji luar biasa, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku, yaitu Yesus, jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, kalau saudara ada di situ orang Israel, rada kesinggung, ini bukan orang Israel. Ini hebat sekali, pakai perkataan saja terjadi. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai.
Ya. Nah, Yesus ternyata tidak perlu datang ke rumahnya karena orang ini percaya otoritas perkataan Yesus itu pasti akan terjadi. Dan betul, pada waktu dia pulang di tengah jalan, sudah sembuh tuanku, sudah sembuh. Jam berapa? Jam 1. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, anakmu sekarang pulang, anakmu sudah sembuh. Jadi kita perlu have faith in God, percaya terhadap setiap perkataan. Setiap saudara kan baca Alkitab. Kalau ada perkataan sesungguhnya, itu lebih lagi difokuskan. Tuhan mau ngomong apa ini? Ya. Dan minta anugerah karena Tuhan Yesus kalau sudah berkata sesungguhnya, kita dimampukan untuk melakukan. Perhatikan lagi, kalau Tuhan Yesus sudah berkata sesuatu, kita itu dimampukan untuk bisa melakukan. Ya. Nah, tadi saya mau bicara sama saudara bagaimana iman tadi. Asalkan kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi dan hal itu akan terjadi. Nah, ada satu ayat dari Yosua 1 ayat 8 untuk kita masuk lebih dalam lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa terhadap setiap firman, perkataan Tuhan. Iman datang dari perkataan, mendengar perkataan Kristus. Jangan lupa, artinya tanamkan itu di dalam hati saudara. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara kalau membaca Alkitab itu perlu duduk. Alkitab dibuka atau HP-nya kita buka, kita baca. Saya kalau membaca sambil dengar. Karena HP saya bisa ngomong tuh. Pakai Alkitabnya yang ada bisa ngomong. Jadi mata saya lihat, telinga saya dengar. Ya. Sambil kalau baca Alkitab, saudara harus perlu duduk, diam, berdoa, minta Tuhan menerangkan. Tapi kalau merenung, itu kapan saja bisa. Sambil masak, bisa. Sambil nyetir ke sini, bawa sadar juga bawa saya ke sini. Ya. Jadi waktunya lebih banyak. Dan Alkitab berkata, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara bilang tidak bisa? Bisa. Kalau ada firman, dimampukan untuk bisa. Renungkan itu siang dan malam. Begitu ada kesempatan, bangun tengah malam, belajar. Merenung firman. Apa yang saudara baca kemarin. Kenapa? Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Kita katakan sama-sama, perjalananku akan berhasil dan aku akan Jadi kalau kita merenung itu sudah tidak pegang lagi HP atau pegang Alkitab, tetapi yang kita baca itu kita ulangi. Diperkatakan, diulangi, direnungkan terus-menerus saudara. Sampai itu masuk di dalam hati saudara. Itu sebagai harta yang diperlukan saudara punya kuasa pada waktu berkata-kata kepada masalah. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang dirindukan semua orang. Dan Tuhan itu kasih jalannya lewat perkataanku. Tanamkan itu di dalam hati dengan cara merenung. Nah, saya beberapa hari ini merenung bagaimana Musa itu diomongin sama Tuhan. Musa, rombongan yang keluar dari Mesir, yang baru saja keluar, sekarang suruh mundur. Tuhan datang ke Musa kasih tahu,
lalu suruh berkemah di Pihahirot. Nah, saudara, mungkin ada yang pernah membaca, mereka berkemah. Saudara, ini orang 1,5 juta sampai 2 juta sudah jalan sampai di satu tempat. Tuhan bilang sama Musa, bukan bilangnya sama orang Israel, Musa mundur. Nah, saudara, kira-kira kalau Musa ngomong sama orang begitu banyak, itu orang-orang pikirannya bagaimana, saudara? Ini pemimpinnya ngerti jalan atau tidak sih? Kok suruh balik gitu loh. Ini pasti tersesat ini. Betul, saudara, mereka tendanya disiapkan di Pihahirot. Tadi itu tempat yang kiri laut, depan laut, kanan laut, belakangnya seperti semenanjung begitu, saudara. Nah, Tuhan bilang, nih, aku akan menggerakkan Firaun. Dia akan mengejar akan orang Israel ini. Karena dia bilang, aduh, bodoh sekali ya membiarkan pegawai-pegawai budak-budak ini pergi. Kita kehilangan. Jadi betul-betul Tuhan sudah kasih tahu Musa. Jadi di situ kalau orang itu punya firman itu dan mau percaya, dia akan bertindak, saudara. Apa yang terjadi? Musa bilang, ayo kita balik. Pada waktu balik dan orang itu berkemah di Pihahirot, orang-orang mulai bilang sama Musa, apa tidak ada kuburan di Mesir? Kamu bawa kami ke sini. Pikirannya cuma pengen mati saja. Sudah diomongin, jangan ganggu kami. Lebih baik kami bekerja di Mesir, bisa dapat makanan dan sebagainya. Mereka tidak tahu, lupa bahwa rencana Tuhan keluar dari Mesir bukan untuk membunuh mereka, tapi menyiapkan satu tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tapi mereka berjalan dengan sight, dengan apa yang mata mereka lihat. Jadi mereka khawatirnya luar biasa, sampai pikirannya pikiran mati, saudara. Dan betul mereka melihat tentara Mesir, debunya naik dan mereka tahu siapa itu. Waduh, ketakutannya luar biasa dan mereka berseru-seru. Ini saya sedang cerita, saya lagi merenung. Ya. Betul, saudara, makin dekat mereka berseru-seru kepada Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Dan Musa dikasih tahu sama Tuhan, kamu pergi ke ujung, umumkan mulai berjalan. Buka mulutmu, perintahkan mereka untuk berjalan. Jalan kemana? Kamu angkat tongkatmu, belah laut tadi, maka ada jalan di mana orang Israel itu akan berjalan di tanah yang kering, di tengah-tengah laut. Itu dikasih tahu Musa, dan Musa berani ngomong, mari kita jalan. Kemana? Ya tunggu sebentar. Dia belah, laut terbuka, dan mereka bisa jalan, saudara. Dan Alkitab berkata, itu tiang awan pindah ke belakang, bikin gelap pasukan Mesir, dan terang untuk orang-orang Israel. Dan mereka itu ikut jalan di tempat yang kering. Saudara, betul-betul kalau direnungkan, itu namanya saudara mulai punya gambaran, punya lukisan yang dari Tuhan. Oh, lautnya terbelah. Kalau saudara senang map, senang peta, nah saya senang sekali peta dari kecil di SD, gambar Pulau Jawa dengan gunung yang coklat, yang sawahnya yang hijau, pokoknya begituan lah, senang sekali. Saya ingat itu pensil berwarna mereknya Gelatik,
zaman itu, zaman mungkin saudara yang sudah usia ada, ya. Saudara, saya lihat peta, itu jalan laut ternyata 16 kilo. Dari sini sampai mana ya? Cilimus mungkin 16 kilo orang suruh jalan ke situ. Dan kiri kanannya itu dinding air di mana udara angin keras itu menjaga. Dan mereka nurut itu saudara. Karena tidak ada jalan lain, belakangnya ada tentara, mereka jalan, tentaranya juga dari Mesir juga ikut jalan saudara. Dan betul mereka orangnya 1,5 juta orang sampai 2 juta, itu kira-kira lautnya berapa lebar? Kalau lautnya cuma 6 meter, panjang sekali rentetannya. Saya percaya lautnya dibikin lebar sekali untuk orang bisa berjalan. Dan dibayangkan lagi, laut itu tempat sampah saudara. Debu-debu dari zaman dulu itu sudah turun di laut, di bawahnya penuh dengan lumpur sebetulnya. Dan Tuhan berkata, dikeringkan, disebul sama angin sampai lautnya itu kering, orang-orang bisa jalan di atas tanah kering. Jadi kalau lagi merenung firman, saudara mulai belajar diri saudara ada di situ, menghadapi semua ini. Ya betul saudara, tentara tentara Mesir mengikuti, mereka sudah yang terakhir naik di seberang sana, tentara Mesir itu baru sampai 8 km di tengah-tengah saudara. Tetapi Tuhan berkata, Musa, ini sudah waktunya kamu angkat tongkat lagi, biar arahkan ke laut, lautnya akan nutup saudara. Dan tapi sebelum itu tentara Mesir tadi, Alkitab berkata itu roda-rodanya mulai meleot-meleot. Saya bayangkan itu lumpurnya mulai balik saudara. Karena saya pernah pergi ke Kalimantan Barat, pelayanan di desa, naik sepeda motor, habis hujan itu bannya tambah tebel, harus berhenti karena lempungnya atau tanah liatnya itu nempel di situ, harus dikelotok. Ini sama saja, tentaranya bilang, ini Tuhannya orang Israel yang lawan kita ini, kita mau lari, tidak bisa, karena banyak rodanya itu belet kemana-mana saudara, dan akhirnya mereka itu mati. Dan betul-betul Tuhan berkata, ini berkata sama Musa, dan Musa bilang sama orang Israel, ini terakhir kali kamu lihat orang Mesir. Dan betul yang dikatakan Tuhan kepada Musa, karena ternyata mayatnya orang itu, orang Mesir tadi, semuanya mati dan ngapung, dan anginnya rupanya dorong sampai ke pinggir seberang sana, dan mereka melihat mayat-mayatnya. Jadi betul-betul Tuhan kepengen untuk kita itu baca firman berkali-kali, lalu merenungkan siang dan malam. Mengurangi semua sosial media yang kirim kepada saudara yang sangat menakutkan saudara. Ya. Jadi betul-betul harus dilawan sama firman. Ya. Nah, firman Tuhan, jadi janganlah engkau lupa ya memperkatakan. Lalu saya lihat ada ayat di Amsal 4 ayat 20, saudara. Amsal 4 ayat 20 bilang begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Bagian yang lain berkata, sendengkan, belajar menghargai firman, percaya kepada firman. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Ya. Ada teman-teman yang pasang tulisan di kiri, di kanan, di mana saudara duduk, di cermin dan sebagainya. Jangan menjauh dari matamu. Saudara lihat kemana-mana, itu firman, saudara.
Dan saya dapat anugerah Tuhan untuk bikin tulisan firman sampai ke ujung bumi. Dan setiap tulisan yang dibuat itu sebelum berangkat didoakan untuk berbicara. Jadi jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi itu dengan cara merenungkan. Ya, suruh simpan firman di dalam lubuk hatimu. Ya. Karena kalau saudara sudah jelas firman tadi diulangi, direnungkan, nanti satu hari Roh Kudus dengan mudah mengingatkan pada waktu saudara mengalami satu masalah, ayat-ayat yang saudara sudah renungkan itu akan muncul. Hebat sekali. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Saudara betul harus simpan di lubuk hati pada waktu Roh Kudus mengingatkan. Saudara mulai melihat bahwa kesembuhan itu bagi seluruh tubuh. Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Renungkan, baca lagi, berulang-ulang, baca lagi. Disampaikannya firman-Nya dari Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Firman Tuhan bilang, kalau ada firman yang disampaikan masuk ke dalam hati, disembuhkannya mereka, dipulihkannya mereka, dilepaskan dari liang kubur. Hebat sekali. Dilepaskan daripada segala kesesakan yang ada. Tapi perlu disampaikan firman-Nya. Kalau saudara mendapatkan firman, simpan di lubuknya hati saudara, pada waktu diperlukan Roh Kudus akan mengingatkan dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya. Jadi balik lagi ke Amsal 4 tadi yang kita baca, ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi tubuh, seluruh tubuh mereka. 4 ayat 23, jagalah hatimu. Jadi dari hati itu keluar nanti segala sesuatu yang disimpan. Kalau disimpan firman di lubuk hati, keluarnya firman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ajaib sekali, saudara. Jadi perlu kita percaya dan simpan firman. Ya. Saya juga berdoa karena di dalam kehidupan itu, saudara, banyak kebutuhan kan, kebutuhan. Gracia juga kebutuhannya banyak sekali. Radio juga banyak sekali kebutuhan, saudara. Sampai saya berdoa, Tuhan, caranya bagaimana ya? Firman lagi, mulai berkata-kata kepada masalah keuangan, kita bukan, Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang, kita mulai nyuruh-nyuruh Tuhan. Tidak, mulai berkata kepada masalah. Sekolah pun perlu duit banyak, saudara. Mulai berkata kepada perkara-perkara kekurangan supaya nyingkir berkat Tuhan datang. Dan pada waktu saya berdoa, Tuhan caranya bagaimana ya? Pakai firman. Ishak itu sebetulnya masuk di dalam masa kelaparan sampai dia mau pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan berkata, jangan tinggal di tanah perjanjian. Jadi betul-betul kalau saudara sudah dapat janji-janji dari Tuhan, pegang itu, Sion, termasuk tanah perjanjian untuk saudara. Tinggal di sini, dan Ishak, maka tinggallah Ishak di Gerar, artinya dia nurut. Saudara, sebetulnya masa kelaparan, tetapi Ishak itu menabur. Dari mana dia bisa ide menabur? Tidak mungkin dia bisa menabur. Peternak kok jadi penabur.
Nah, di situ saya dapat jawaban, ngikutin petunjuk daripada Tuhan. Maka dia menabur dan menjadi kaya, sangat kaya, dan amat sangat kaya. Karena apa? Ngikutin petunjuk Tuhan. Tidak menyangkal bahwa perkataan Tuhan itu tidak benar, tetapi taat kepada firman Tuhan. Dan malam ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah mulai berkata kepada masalah saudara, kepada gunung saudara. Ada hal firman yang saya dapat lain dari Markus 4 ayat 26. Ya, ini mengenai benih, saudara. Benih itu firman Tuhan. Alkitab berkata pada waktu Tuhan menceritakan mengenai perumpamaan penabur, benih itu firman Tuhan. Tanah itu hati kamu. Ya. Kalau benih itu sampai di dalam hati, dia akan dengan sendirinya akan tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Contohnya seperti ini, Tuhan Yesus bilang, seumpama orang menaburkan benih di tanah, lalu jadi menaburkan benih di tanah. Benihnya jangan taruh di meja ini, jangan taruh di sini, jangan taruh di jalan yang keras. Ada tanahnya tapi sudah diinjak-injak, benihnya tadi tidak akan tumbuh. Ya. Menabur benih di tanah, di dalam tanah. Ya. Ini kerajaan sorga. Benih itu ada kehidupan di dalamnya. Ya. Saya di Alkitab saya pernah bawa benih. Ini benih mint. Saya beli di Kanada. Harganya $1.79, kurang lebih antara dengan pajaknya 40.000. Benih mint tuh yang semriwing tuh. Ya. Permen yang apa? Hals atau yang ya begitulah. Ini dibeli 20 tahun yang lalu, saudara. Kalau ditanam jadi atau tidak? Jadi. Karena di dalamnya walaupun sudah dipaket di dalam kantong ini sudah 20 tahun, saya masih simpan, itu ada kehidupan di dalamnya. Kalau ditaruh di tanah, ditanam di atas tanah. Nah, itu kerajaan sorga seperti tadi. Pada malam hari yang nanam itu tidur, siang hari bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Karena diciptakan oleh Tuhan. Ya. Kalau benih yang dibikin manusia, walaupun sama semuanya, tidak akan tumbuh, saudara. Kerajaan sorga seperti itu. Yang nanam tidak ngerti, itu terjadinya bagaimana dia tidur, dia bangun, terus tambah keluar batangnya dan sebagainya. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi kalau saudara nanam benih di dalam hati saudara, apa yang terjadi? Saudara tidak ngerti apa-apa, itu benih dengan sendirinya akan mulai berubah, bertumbuh, keluar batangnya, mulai daunnya keluar, bunganya keluar, dan sebagainya. Lalu dilanjutkan, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi atau benih yang mengeluarkan buah. Keliru atau tidak? Tidak. Karena Tuhan, ini omongan Tuhan sendiri. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulir-bulirnya, lalu butir-butir ngisi akan bulir-bulir yang ada, sampai keluar buahnya. Itu apakah usaha manusia? Itu dengan sendirinya. Alkitab berkata bumi dengan sendirinya. Tadi saya berkata, Tuhan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepada Dia, yang sudah terima
Tuhan Yesus sebagai juru selamat, setiap orang yang terima dia sebagai juru selamat, rohnya itu dikasih roh yang seperti Kristus sebetulnya. Yang hidungnya mancung ya tetap mancung, ya pendek juga tetap. Tapi di dalamnya sudah diperlengkapi semuanya. Ya. Sampai ini berkata, kalau ada benih firman yang tertanam di dalam hati saudara, maka hidup saudara dengan sendirinya semua yang sudah diberikan oleh Tuhan itu diaktifkan oleh benih firman. Bagaimana bisa tahu? Karena ada seorang hamba Tuhan yang bilang, yang saya belajar juga, itu bilang begini, benih itu bahasa aslinya spora. Spora itu benihnya laki-laki itu sperm. Ya. Benih itu kalau tidak ketemu sama sel telur, itu perempuan tidak punya potensi semua, tapi tidak bisa diaktifkan. Ya. Tahu maksudnya ya? Bahwa seorang wanita itu sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala kemampuan untuk punya anak, saudara. Kapan itu terjadi? Kalau benih laki-laki masuk ke dalam sel telur. Begitu benihnya itu masuk ke dalam sel telur, itu kecilnya luar biasa. Dia pemenang, ada jutaan sperm yang berenang, tapi yang masuk cuma satu. Begitu masuk, itu semua mengaktifkan yang ada di dalam tubuh seorang wanita. Mempersiapkan diri, plasenta, mungkin macam-macam, selnya Ibu Lydia jadi guru, berlipat ganda, ya, terus berbagi dengan cepat sekali, ya. Saudara, semua dipersiapkan, juga breastnya dipersiapkan untuk kasih susu sama anaknya nantinya. Semua, perutnya, plasentanya, semuanya, saudara, ajaib sekali. Yang mengaktifkan sama benih. Ya, sama saja kalau benih firman itu tertanam di dalam hati saudara, maka akan mengaktifkan semua yang sudah diberikan Tuhan pada waktu saudara terima dia sebagai juru selamat, mulai aktif. Hebat sekali saudara, ya. Nah, saya mau berikutnya dari Kejadian 1, ya. Kejadian 1 berkata, Allah berkata lagi, ini dari bahasa Indonesia masa kini. Allah berkata lagi, hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan berkata lagi ini kepada siapa? Tanah. Tumbuh-tumbuhannya ada di mana? Di dalam tanah. Hendaklah tanah mengeluarkan. Jadi segala sesuatu ada di tanah. Sudah kelihatan belum? Belum kelihatan, itu namanya iman. Ada firman yang disampaikan, maka mulai bergerak semuanya. Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis yang menghasilkan biji-bijian dan jenis yang menghasilkan buah-buahan. Hal itu terjadi. Kapan itu keluar? Pada waktu firman dikatakan, pada waktu firman disampaikan kepada saudara, hidup saudara mulai diaktifkan oleh firman tadi, disembuhkannya mereka. Ya. Jadi harus ada firman, harus ada benih yang tertanam, maka akan bumi dengan sendirinya, bahasa aslinya itu otomatis, dengan sendirinya, tidak usah kita ngoyo-ngoyo, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Hebat sekali, itu sudah diatur sama Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi, harus ada perintah. Nah, contoh yang terakhir saudara, dari 2 Korintus, ini saya hasil daripada merenung juga. Ya, ini jemaat Makedonia. Ya. Ini Paulus
bercerita kepada jemaat Korintus, ini loh ada jemaat Makedonia yang luar biasa, ya. Selagi dicobai dengan berat, dicobai dengan enteng atau berat dalam pelbagai penderitaan. Ya, ini jemaat sedang mengalami masalah ini belum kelar, ada lagi masalah, ada lagi pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, kalau sangat miskin sebetulnya tidak bisa ada kemurahan, itu tidak ada. Tapi namanya iman itu mulainya dari dalam. Tadi asal kamu percaya, itu diajarin Tuhan Yesus. Belajar untuk percaya, ya. Orang miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Artinya di dalamnya itu makmur sampai Tuhan itu kirimkan kerinduan hati untuk berbagi. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kalau sudah ada keyakinan, ini jemaat Makedonia yakin sekali dia untuk berkata-kata terhadap masalah. Dia lihat masalah itu hal kecil dan Tuhannya besar, saudara. Seringkali kita lihat masalahnya besar dan rasanya tidak ada jalan. Banyak orang yang melalui dicobai berat dengan berat dalam pelbagai penderitaan suka bilang sampai di sini saja, sudah cukup, saya tidak kuat, tidak ada jalan keluar. Tetapi orang-orang Makedonia hebat sekali. Kalau bisa, jadi sukacita mereka meluap dari mana? Karena ada firman yang tertanam dalam hatinya, yang membuat dia melihat ada pengharapan bahwa keadaan ini hanya untuk sementara, untuk mendidik mereka, dan mereka ada sukacita. Saudara, tadi saya cerita mengenai Pihahirot. Bangsa Israel tidak tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, tapi Musa tahu. Dia dengan tenang, ayo maju. Nah, saudara, sebetulnya tidak mudah. Dia mau tongkatnya diarahkan membelah laut. Ya, kalau jadi. Kalau tidak, saya akan dilempari batu mungkin, saudara. Ya. Jadi betul-betul iman itu belum terjadi tapi sudah percaya. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Engkau berkata kepada masalah, percaya bahwa yang engkau katakan itu akan terjadi. Dan itu akan terjadi bagi kamu. Jadi ini sebetulnya level iman di mana orang-orang Makedonia itu ajaib sekali. Tolong dilanjutkan tidak ada di situ. Ayat berikutnya coba. Ayat pasal 8 ayat 3. 2 Korintus 8 ayat 3. Ini karena iman juga, saudara. 2 Korintus 8 ayat 3. Aku bersaksi, Paulus berkata, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini dari dalamnya dulu. Dan kalau dalamnya sudah ada, Tuhan yang akan kasih. Itu namanya iman, saudara. Kebanyakan orang dikasih dulu, baru mau kasih. Tapi beri, maka kamu akan diberi. Ini orang-orang levelnya sudah sedemikian rupa, ya. Merenung firman siang dan malam, taruh di dalam lubuk hati saudara, pada waktu diingatkan oleh Roh Kudus, itu akan muncul membuat saudara mengambil keputusan-keputusan yang benar. Dan orang ini ajaib sekali. Jadi mereka itu telah memberikan
aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan. Kalau mampunya 5, diberikan 5. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dari mana? 7. 2-nya tambahan dari mana? Pada waktu mereka percaya sama Tuhan ditambahin. Mereka mengutamakan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan. Mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, perkataan Tuhan. Jadi saudara, malam ini sebetulnya Tuhan ingin level iman saudara naik, sampai saudara lihat gunung, lihat masalah apapun, itu masalah kecil dibandingkan Tuhan yang besar. Lewat apa? Tanamkan firman di dalam hati saudara. Maka itu akan mengaktifkan semua yang saudara percayai, itu akan terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah mengajar dan Engkau mau sekali untuk kami menjadi percaya dan mulai menghadapi masalah apapun, gunung-gunung di depan kami. Kami mulai berkata kepada gunung, bukan berkata minta Tuhan yang menyingkirkan, tetapi kami makin hari makin dewasa. Iman kami meningkat sampai seperti kami orang Makedonia. Di bagian yang lain dikatakan begini, bagi penabur Tuhan itu menyediakan benih. Bukan cuma benih, tapi roti untuk dimakan. Itu pasal 2 ayat 2 Korintus 8 ayat 9 ayat tertentu. Saudara, bagi penabur, kalau saudara percaya saudara adalah penabur, Tuhan ternyata menyediakan benih. Mau jadi penabur dulu, lalu benih dikasih, bahkan belum sampai tumbuh, roti pun disediakan sama Tuhan. Itu Tuhan saudara dan Tuhan saya. Mari Tuhan, Engkau meneguhkan firman ini di dalam kami menghadapi masalah gunung di dalam hidup kami. Kami mulai mempercayai dengan iman yang kuat bahwa perkataanmu ini ya dan amin. Pada waktu kami taat melakukannya, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin.